Stabilisasi politik dan rehabilitasi ekonomi terbentuk pada pemerintahan Orde Baru, yang diawali dengan keputusan Sidang Istimewa MPRS pada tanggal 12 Maret 1967, menetapkan Jenderal Soeharto sebagai pejabat presiden. Pada tanggal 27 Maret 1968, MPRS mengukuhkan Soeharto sebagai presiden penuh. Setelah Soeharto menjadi presiden, Soeharto menjalankan kebijakan-kebijakan politik dan ekonomi yang telah ditetapkan oleh Sidang MPRS. Jadi, tujuan dari rehabilitasi dan stabilisasi tersebut agar dilakukan pembangunan ekonomi bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Hasil dari stabilisasi politik dan keamanan sebagai dasar pembangunan adalah: yang pertama, membentuk Kabinet Pembangunan I pada tanggal 6 Juni 1968. Yang kedua, menciptakan stabilisasi politik dan ekonomi sebagai syarat mutlak berhasilnya pelaksanaan rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita. Yang ketiga, melaksanakan pemilu selambat-lambatnya pada Juli tahun 1971. Yang keempat, menyusun dan merencanakan Repelita. Yang kelima, mengembalikan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan mengikis habis sisa-sisa G30 SPKI dan setiap bentuk rongrongan penyelewengan serta pengkhianatan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keenam, melanjutkan pembersihan secara menyeluruh aparatur negara baik di pusat maupun di daerah dari unsur-unsur komunisme. Yang ketujuh, pemerintahan Orde Baru berhasil melaksanakan pemilihan umum sebanyak 6 kali. Hasil dari stabilisasi penyeragaman adalah: yang pertama, depolitisasi, parpol, dan ormas juga dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru melalui cara penyeragaman ideologis melalui ideologi Pancasila. Yang kedua, Presiden Soeharto mengajukan nama Eka Prasetya Pancakarsa dengan maksud menegaskan bahwa penyusunan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila dipandang sebagai janji yang teguh, kuat, konsisten, dan tulus untuk mewujudkan 5 cita-cita. Hasil penerapan dui fungsi ABRI adalah: yang pertama, banyaknya jabatan pemerintahan mulai dari bupati, wali kota, gubernur, pejabat eselon, menteri, bahkan duta besar diisi oleh anggota ABRI yang dikaryakan. Yang kedua, fraksi ABRI bersama-sama Korpri pada waktu itu juga dijadikan sebagai salah satu tulang punggung yang menyangga keberadaan Golkar sebagai partai politik yang berkuasa pada waktu itu. Hasil dari rehabilitasi ekonomi Orde Baru adalah: yang pertama, hutang jatuh tempo pada akhir Desember tahun 1965 seluruhnya berjumlah $2.358 Amerika Serikat. Yang kedua, mengharuskan diutamakannya masalah perbaikan ekonomi rakyat di atas segala soal-soal nasional yang lain termasuk soal-soal politik. Yang ketiga, konsekuensinya kebijakan politik dalam dan luar negeri pemerintah harus sedemikian rupa hingga benar-benar membantu memperbaiki ekonomi rakyat. Kebijakan dari pembangunan Orde Baru adalah: yaitu program pembangunan Jakarta, Repelita pembangunan jangka panjang, tahap 1 dari tahun 1969 sampai 1994 dan tahap 2 dari tahun 1955 sampai dengan 2020.